Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang terakhir ya. Dan insya Allah Ta'ala ini merupakan pertemuan terakhir ya majelis khataman di kitab Qaidul Arba ini ya. Nah, insya Allah nanti kita akan umumkan kembali kitab apa selanjutnya dan kapan dimulai. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-qa'idatul rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwa kaum musyrikin yang di sini yang dimaksud adalah kaum kafir ya, kufar, ya orang-orang kafir, yaitu kafir disebabkan karena kemusyrikan. Kenapa demikian? Karena di kaidah yang pertama ya, beliau mengatakan annal kuffaral ladzina qatalahum Rasulullah, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah ya adalah orang-orang musyrik. Jadi yang musyrikin di sini dimaksud kafir. Dan kaidah yang keempat ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama bahwa kaidah yang keempat ini adalah natijah ya dari tiga kaidah yang telah berlalu, yaitu hasil ya, hasil dari tiga kaidah, tiga premis yang sudah disebutkan, dan ini merupakan studi komparatif ya. Jadi dikomparasikan dan ini hasil dari komparasi beliau ya, rahimahullah. Ya, bahwa kata beliau bahwasanya kaum musyrikin, orang-orang musyrik pada zaman kami ya. Ini di zaman beliau ya, beliau hidup di abad ke 13 ya. Ke abad ke-13-an, dan sekarang kita sudah ya 300 tahun yang lalu ya. Jadi beliau mendapati zaman beliau itu orang-orang musyrik, perbuatan syirik itu lebih ya, lebih parah daripada kesyirikannya awalin. Awalin di sini pada saat Nabi diutus ya. Pada saat Nabi diutus, yaitu orang-orang yang eh, kaum musyrikin yang ada Nabi SAW di tengah-tengah mereka. Ya, maka kata beliau bahwasanya musyrikin zaman zaman saya, kata beliau, ya, itu lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin zaman Nabi SAW, zaman dahulu, ya. Dan semakin semakin ke sini maka semakin parah, ya. Karakteristik kebenaran itu seperti itu, semakin lama semakin menghilang, ya. Semakin maksudnya zaman itu semakin lama semakin parah, ya. Keburukannya semakin buruk. Ya.
Kenapa beliau mengatakan demikian? Kata beliau, ini alasannya ya. Beliau hanya membawakan satu alasan, bahwasanya kaum musyrikin pada zaman beliau itu lebih parah kesyirikannya daripada kaum musyrikin zaman dulu. Ya, orang-orang zaman dulu, awalin yang sudah kita sebut, ya, yang sudah kita sebut di kaidah pertama, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikafirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan yang mereka mengatakan bahwa kami ini hanya mengangkat syufa'a, ya, pemberi syafaat, ya, dan ingin kurbah, ya, mereka yang menyembah apa, malaikat, nabi, orang soleh, batu dan pohon, itu diperangi oleh Nabi SAW dan dikafirkan. Ya. Maka kalau ada yang lebih parah dari mereka, maka lebih layak lagi untuk diperangi oleh Nabi SAW dan dikafirkan oleh Nabi SAW. Ya, lebih layak lagi. Ya, kalau ada yang lebih parah. Masalah mengkafir-kafirkan, ya itu kan bukan bukan ranah kita. Kita hanya menghukumi perbuatan, ya, perbuatan seperti ini kafir, perbuatan seperti ini kafir. Tapi kita tidak menghukumi personnya, tidak menghukumi individu tertentu, ya. Jadi hanya perbuatan saja. Kalau ada orang melakukan ini, maka ini musyrik, begini-begini. Ya, jadi ini hukum-hukum am, hukum mujmal, bukan hukum eh, takyin, bukan, bukan apa tertentu kepada orang tertentu, enggak. Ya. Dan itu bukan ranah kita. Mengkafir-kafirkan itu bukan ranah kita. Karena di sana ada doabit yang harus tegak, ya, ada hujah-hujah yang harus tegak, ya, seperti dia udah tahu, dia sudah membandingkan ini yang hak, ini yang batil, kemudian tidak ada penghalang, ya, ada mulmawani dan lain-lain. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang melakukan, ya, secara kasat mata perbuatannya itu mengarah kepada kesyirikan, ya. Tetapi bisa jadi kebenaran itu belum datang kepadanya, ya, dia belum 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 ada pembanding, belum diberitahukan kebenaran, ya. Maka jangan langsung kita menghukumi ini kafir. Demikian juga hukum tabdi, ya, membid'ah-bid'ahkan orang itu jangan serampangan, ya. Hanya karena dia melakukan ini ke perbuatan yang kasat matanya merupakan perbuatan bid'ah, kemudian kita katakan dia ahli bid'ah. Tidak seperti itu, ya. Orang Islam tidak seperti itu. Jadi bisa jadi dia tidak tahu, ya, dan belum belum ada pembanding, ya. Ya. Tidak adil kalau kita langsung memvonis, dan kita juga bukan ahlul vonis, bukan tukang vonis, ya. Ini bid'ah, ini syirik, bukan. Ya. Kita belajar Islam untuk kita amalkan sendiri, ya. Kalau kita sudah kuat keislamannya, kita dakwahkan kepada keluarga dan orang lain dengan hikmah. Maksudnya tidak tidak serampangan. Ya. Ini alasan beliau mengatakan bahwa orang kafir, orang musyrik di zaman beliau itu lebih parah kesyirikannya daripada al-awwalin, daripada orang-orang dahulu. Ya, beliau hanya membawakan satu. Nanti kami tambahkan 9, jadi 10, ya. Kata beliau, li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fis syiddah. Ya, wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rakha'i wasyiddah. Karena orang zaman dulu, musyrikin zaman dulu, mereka melakukan kesyirikan itu dalam keadaan lapang saja. Ya, ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, ya. Tetapi mereka mengikhlaskan agama, artinya mereka tidak melakukan kesyirikan sama sekali sedikit pun dalam keadaan genting, ya. Yukhlisuna fisyiddah. Dalam keadaan genting, mereka membuang semua perantara-perantara tadi, baik para nabi, wali, malaikat, ya, kemudian yang lainnya.
Mereka membuang semua itu dan mereka memurnikan agama hanya kepada Allah, ya. Makanya ketika mereka dalam keadaan genting, misalnya ada bencana apa, pasti yang mereka sebut adalah Allah. Yang mereka seru adalah Allah. Ya. Yang mereka seru, yang mereka minta agar mereka selamat, dan yang mereka yakini bahwa yang bisa menyelamatkan mereka di saat seperti itu hanyalah Allah. Ya. Ini musyrikin zaman dulu seperti itu. Ya. Mereka melakukan kesyirikan hanya dalam keadaan lapang. Ya. Sedangkan kata beliau, wa musyriku zamanina, sedangkan musyrikin zaman ini, ya zaman beliau, zaman kami kata beliau, kesyirikan mereka terus-menerus dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan genting. Mereka terus-menerus berbuat kesyirikan, ya. Dalam keadaan lapang mereka meminta kepada selain Allah, ya, sudah jelas. Dalam keadaan genting pun, dalam keadaan syiddah, mereka meminta kepada sembahan-sembahan mereka, orang-orang syirik zaman sekarang, ya. Dalam keadaan genting mereka lupa juga dengan Allah. Mereka terus-menerus dalam kesyirikan. Terus beliau membawakan sebuah dalil, ya, bahwasanya orang musyrikin zaman dulu itu, zaman Nabi SAW, mereka melakukan kesyirikan hanya dalam keadaan lapang dan mereka bertauhid kepada Allah hanya ketika dalam keadaan genting. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 65 Allah berfirman, "Fa'idza raqibu fil fulk da'awullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Ketika mereka mengendari sebuah kapal, ya, kapal perahu, ya, kemudian digulung oleh ombak, ya, di ayat yang lain digulung oleh ombak, mereka menyeru hanya kepada Allah. Ya. Mereka meminta hanya kepada Allah, mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika mereka diselamatkan, sudah selamat, ya, sudah kembali ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik, menyekutukan Allah. Nah, ini ayat beliau bawakan untuk dalil bahwa orang musyrikin seperti itu. Ya, kalau ingin tahu mana buktinya orang musyrikin zaman sekarang melakukan kesyirikan pada saat apa namanya, pada saat lapang dan genting, ya kita cari sendiri karena kita ada di zaman yang parah juga ya kesyirikannya, ya, di mana banyak orang-orang yang syirik ilhad seperti menjadikan sapi sebagai sembahan. Ada orang-orang seperti itu ketika dalam keadaan genting mereka akan memintanya kepada bukan Allah, bukan kepada Allah. Ya. Ini sisi eh, yang pertama yang menunjukkan bahwa orang musyrikin zaman sekarang lebih parah dari zaman eh, zaman Nabi SAW. Yang kedua, ya, kita tambahkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin zaman dulu al-awwalin, ya, al-musyrikuna fil awwalin, ya, orang-orang musyrikin zaman dulu yang mereka sembah adalah yang seperti yang kita sampaikan kemarin adalah para malaikat, ya. Yang mereka sembah itu orang-orang soleh, notabene-nya nabi, orang soleh. Yang batu bulan itu mereka nggak meyakini batunya, sudah kita sebutkan kemarin. Tapi mereka meyakini ada roh orang soleh, ya, di batu tersebut, di pohon tersebut, ya. Yang kata lain, mereka itu menyembah makhluk Allah, tapi yang solehnya, ya, menjadikan perantara makhluk Allah yang soleh, karena mereka meyakini bahwa itu hak mereka.
Ya. Sedangkan orang musyrikin zaman sekarang yang mereka sembah itu gak jelas, ya. Kadang orang fasik, orang yang gak sholat, orang yang gak pakai baju, bahkan orang gila pun disembah. Ya, orang musyrikin zaman sekarang itu gak jelas. Ini sisi lebih parahnya. Ya, sembahannya gak jelas. Ya, terus apa? Kuburan siapa? Gak jelas juga. Misalnya dibikin kuburan, tahu-tahu ada yang ngomong ini kuburan orang soleh, langsung didatangi, minta ini, minta itu. Gak jelas. Ya, kadang ada yang mengatakan oh, orang yang wali ya, wali yang suka minum khamar dan yang lainnya, mereka agung-agungkan, ya. Mereka minta doa mereka, minta syafaat mereka. Gak jelas, ini lebih parah, sisi yang kedua, ya. Kemudian sisi yang ketiga, orang-orang musyrikin zaman dulu, al-awwalin, mereka meyakini bahwa mereka itu menyelisihi dakwah Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka itu menyelisihi dakwah Rasul, dakwah para nabi. Karena itu mereka mengatakan kepada kaumnya, aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Ya, la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu menjadi Tuhan, menjadi satu Tuhan saja, kata mereka. Ya. Ini sungguh perkara yang mengherankan, yang aneh, kata mereka. Maka mereka meyakini bahwasanya mereka menyelisihi dakwah Nabi. Ya. Nggak sepaham dengan Nabi SAW. Karena itu, hal itu mencegah mereka dari mengucapkan La ilaha illallah. Karena mereka tahu persis konsekuensinya La ilaha illallah itu seperti apa. Ini orang musyrikin zaman dulu. Sedangkan orang musyrikin zaman sekarang, ya, mereka meyakini, menganggap, menyangka bahwa mereka ini sudah sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Ya, perbuatan mereka ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Dan mereka meyakini bahwa inilah makna la ilaha illallah itu seperti ini. Ya. Dan mereka meyakini bahwa mereka paling tahu dengan la ilaha illallah. Ya. Mereka tidak terhalang mengucapkan la ilaha illallah. Setiap hari mereka hampir mengucapkan la ilaha illallah. Tapi perbuatan mereka menyelisihi la ilaha illallah. Menyelisihi. Di mana la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Mentauhidkan Allah. Ya. Orang kafir zaman dulu tahu konsekuensi itu. Makanya mereka meyakini oh kami beda dengan Muhammad SAW. Dengan Muhammad beda. Tapi orang sekarang mengaku ini kami umat Muhammad. Inilah yang ini yang benar ya, menurut mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu tidak eh, berbuat syirik, maksudnya tidak meyakini bahwa wali-wali tersebut, kemudian roh-roh tersebut, ya, sembahan-sembahan mereka tidak diyakini mereka dapat mengatur alam semesta. Sebagaimana di kaidah yang ke berapa, yang kedua, yang ke satu, mereka meyakini rububiyah itu ada di tangan Allah. Ya, asma wa sifat juga tangan Allah. Ya, mereka kalau dikatakan kepada mereka, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya, kalau ditanya kepada mereka, orang-orang musyrikin zaman dulu, siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang beri rezeki, pasti mereka menjawab Allah. Ya, mereka nggak meyakini sembahan mereka itu punya tasarruf yang am. Ya, mereka nggak meyakini sembahan mereka itu memiliki saham di langit dan bumi.
Ini. Sedangkan orang-orang musyrikin belakangan, ya, orang-orang musyrikin belakangan, mereka meyakini bahwa wali fulan bisa mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, ya, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ini orang-orang belakangan, musyrikin belakangan ini lebih parah keyakinan mereka. Ya. Mereka meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengurusi masalah kematian, ya. Dan cerita-cerita dusta yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Banyak kalau mau tahu buktinya, ya, mereka banyak. Kita juga ada di zaman itu. Ini yang keempat. Ya. Yang kelima, bukti bahwa mereka lebih parah perbandingannya. Ya. Mereka ketika menyembah sembahan mereka, orang-orang musyrik zaman dulu, itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Hanya wasaid saja, perantara saja. Ya, sebagaimana di kaidah yang kedua, mada'aunahum illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Hanya mengharapkan kedekatan kepada Allah dan syafaat. Ya. Ini orang kafir zaman dahulu. Sedangkan orang musyrikin belakangan, ya, kebanyakan dari mereka itu endingnya adalah sembahan mereka, bukan Allah. Ya, endingnya. Jadi yang mereka tuju adalah sembahan mereka, ya, selain Allah. Secara istiqlalan berdiri sendiri. Ya. Seperti mereka meminta syafaat langsung kepada Nabi. Mereka yang mengatakan bahwa ada cahaya Muhammad, Nur Muhammad itu begini dan begitu. Ya. Mereka yang meminta langsung kepada penghuni kubur. Mereka yang meminta langsung kepada para wali yang sudah meninggal. Ya. Endingnya itu bukan Allah. Jadi syiriknya itu syirik ilhad, bukan syirik wasaid. Ini sisi yang kelima. Ya. Sisi yang keenam, ya, kebanyakan kesyirikan zaman dahulu, ya, orang-orang zaman dahulu adalah syirik dalam uluhiyah. Mereka tidak syirik dalam rububiyah dan asma wa sifat. Bagaimana di kaidah yang pertama. Ya. Sedangkan orang musyrikin belakangan, mereka itu syiriknya komplit. Ya. Uluhiyah iya, rububiyah juga iya, asma wa sifat juga iya. Ya. Mereka ada orang-orang yang meyakini bahwasanya si fulan, Habib fulan atau wali fulan bisa mendengar meskipun jaraknya jauh. Ya, artinya meyakini bahwa makhluk itu maha mendengar. Ya, makhluk itu maha mendengar dan itu sifatnya Allah bukan sifat makhluk. Ya, makhluk itu hanya bisa mendengar dari radius berapa meter saja. Ya, apalagi dia di kota itu, kita di kota ini, tapi bisa mendengar. Nah, ini sudah kesyirikan dalam asma wa sifat dan juga syirik dalam rububiyah. Komplit syiriknya orang belakangan itu. Ya, ini lebih parah syiriknya. Sisi yang ketujuh, ya, mereka orang-orang zaman dahulu, ya, kaum musyrikin zaman dahulu meyakini bahwa mereka mengibadahi para wali dan sembah-sembahan mereka itu bahwa itu apa ibadah bukan ditujukan kepada mereka, tapi ini hanya menghormati para wali saja. Ya, katanya kalau kalau ini langsung minta kepada Allah maka itu nggak sopan, ya, melecehkan, menghina para wali. Makanya orang para wali adalah orang-orang terdekat dengan Allah. Harus kita perlakukan dengan sesuai kata mereka. Jadi kita melalui perantara mereka dulu. Ini orang-orang dahulu.
Sedangkan kaum musyrikin belakangan, ya, mereka meyakini bahwa ibadah itu adalah hak mereka. Kalau kita nggak minta kepada para wali yang sudah meninggal, kita nggak minta kepada ini dan itu, kita nggak beradab. Katanya bukan nggak beradab, kita sudah berdosa. Ya. Harus kalau mau ini harus kalau mau selamat kan gitu. Ini orang-orang belakangan bahwa itu haknya dan meninggalkan ibadah kepada mereka itu merupakan kedurhakaan. Durhaka. Ini sisi yang ketujuh. Lebih parah ya kaum musyrikin belakangan. Sisi yang kedelapan ya, mereka itu orang-orang musyrik zaman dahulu itu mereka meyakini dan mengatakan, mengikrarkan bahwa mereka itu syirik. Ya, mereka itu syirik. Mereka melakukan kesyirikan. Kita bisa lihat di talbiyah mereka. Talbiyah mereka, kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwalak. Ya. Tamlikuhu wa ma malak. Ya, dulu talbiyah mereka sebelum ada Islam itu seperti itu. Jadi kecuali syarikan huwalak ya, kecuali sekutu yang kau punyai. Jadi mereka meyakini bahwa mereka itu berbuat syirik. Ya, ada sekutu gitu. Ada sekutu dalam uluhiyah mereka meyakini. Tetapi orang-orang musyrikin zaman belakangan mereka mengira, mereka menganggap bahwasanya mereka tidak berbuat syirik sama sekali kepada Rob mereka. Ya. Mereka meyakini bahwa kami tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak, sama sekali tidak. Padahal jelas-jelas ya mereka berbuat syirik. Ini sisi yang lebih parah nomor 8. Yang kesembilan, kebanyakan orang musyrikin zaman dahulu ketika meminta ya pertolongan itu memintanya hal-hal berkaitan dengan dunia. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia saja. Seperti apa? Seperti eh, dagang, ya, atau yang lainnya menolak bala seperti itu ya. Memintanya hal-hal yang berkaitan dengan dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia. Ya. Itu orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sedangkan orang-orang musyrikin belakangan semua diminta. Ya. Mereka meminta perkara dunia, mereka juga meminta perkara akhirat. Lebih parah. Ya. Lalu yang ke-10, mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka mengagungkan syiar-syiar Allah. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Mereka takut kalau bersumpah atas nama Allah, mereka takut. Nggak mau, apa namanya, nggak mau mengingkari sumpahnya. Takut mereka. Kita bisa lihat ketika mereka hendak merenovasi Ka'bah. Ya, maka pemimpin mereka mengatakan bahwasanya kita akan merenovasi Ka'bah, tetapi jangan dari uang hasil riba. Ya, jangan dari uang hasil perzinahan. Ya, jadi open donasi di situ, orang-orang Quraisy open donasi, sehingga terkumpullah beberapa ya, sehingga harta yang dikumpulkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, makanya Ka'bahnya mengecil. Ya, kalau kita lihat ada Ka'bah, kemudian ada bentuk kayak oval gitu, ya, itu aslinya Ka'bah itu tadinya melebar ke situ, ya, sampai ke yang oval itu. Karena donasi yang dikumpulkan mereka itu kurang, maka Ka'bahnya hanya kecil dan diberi tanda dengan yang oval itu. Ya. Nah, itu membuktikan bahwa mereka menghormati rumah Allah, mengagungkan Ka'bah,
Mereka meyakini Ka'bah lebih mulia daripada rumah-rumah mereka, daripada yang lainnya. Ka'bah itu tempat yang lebih mulia. Itu mereka meyakini itu. Ya. Ketika bahkan mereka ya saking cintanya kepada Allah, tetapi mereka juga cinta kepada selain Allah sebesar itu. Mereka ketika membongkar Ka'bah takut semuanya. Ya. Masa mau merobohkan rumah Allah? Ya. Takut semuanya, nggak ada yang berani. Kalau tidak salah ada yang maju, anak lupa namanya ya. Nah, dia mulai merobohkan satu batu, ya, merobohkan satu batu dan qadarullah dia jatuh, ya, orang tersebut jatuh. Maka dihentikan. Kita berhenti, kata mereka. Kita berhenti. Kita lihat besok. Kalau dia mati, berarti Allah nggak ridho Ka'bah direnovasi, nggak di Ka'bah dibongkar. Kalau dia masih hidup, ya kita bongkar. Nah, ternyata dia masih hidup. Dan ketika itu pun yang mengangkat batu pertama itu terjadi lagi perdebatan karena mereka saking mengagungkannya. Ya, sampai akhirnya yang akan mengangkat batu pertama adalah orang yang masuk terlebih dahulu dari pintu itu, gitu ya. Yang mana Allah takdirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua setuju kalau dia oke, dia itu amanah, ya, orang yang terpercaya, ya dia itu amin. Seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa mereka zaman dahulu itu orang-orang musyrikin zaman dahulu sangat mengagungkan syiar-syiar Allah. Kalau mereka bersumpah atas nama Allah, mereka gak berani untuk mengingkari sumpahnya. Kalau mereka sudah bernazar, mereka gak berani melanggar sumpah dan melanggar nazarnya. Mereka akan terpenuhi. Ya, dan mereka meyakini Ka'bah itu lebih mulia. Sedangkan orang musyrikin belakangan, waliyadzubillah, mereka tidak mengagungkan syiar-syiar Allah. Dengan ringannya lisan mereka bersumpah demi Allah, padahal mereka niatnya berdusta. Ya. Ringan sekali mereka mengucapkan demi Allah, tapi niatnya berdusta. Mereka tidak takut melanggar sumpah. Ya. Dan mereka juga kadang bersumpah bukan dengan nama Allah. Ya. Dengan nama yang lain demi Rasulullah, ya, demi bulan, demi ini, bahkan ada yang mengatakan demi kamu. Nah, ketika bersumpah ya, bukan ketika dalam obrolan. Ini lebih parah. Kemudian orang musyrikin zaman belakangan, mereka meyakini ada tempat lain yang lebih suci dari Ka'bah. Ya. Ada tempat lain yang lebih mulia dari Ka'bah, yang mereka harus datang ke situ, meniatkan safar ke situ. Banyak sekali, ya. Orang-orang Syiah meyakini ada tempat lain di Karbala yang lebih mulia dari Ka'bah. Orang-orang yang lainnya ada yang meyakini bahwa ada tempat yang lebih mulia di Bangladesh. Ya, ya, mereka mengatasnamakan Islam. Ada yang meyakini kuburan tersebut, kuburan tertentu lebih mulia dan yang lain. Ya. Wallahu alam bisawab, ini 10 perbandingan, ya, di mana 10 ini adalah natijah hasil dari pembahasan kita selama ini, ya. Intinya kita berada di zaman yang mungkin lebih parah kesyirikannya, ya. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat syirik. Karena itu Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu, ya, summa apa, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukan engkau dengan kondisi saya mengetahuinya, ya. Aku berlindung dari hal itu dan aku minta ampun kalau memang ada perbuatanku yang memang itu perbuatan syirik, kata Nabi SAW. Ya.
Kita juga harus banyak berdoa tentang itu. Karena kesyirikan itu menghapuskan semua amalan. Ya. Menghapuskan semua amalan kita. Ya, dari awal kita berislam, dari awal kita balik sampai akhir, itu terhapus gara-gara perbuatan syirik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ini akhir majelis dalam kitab Qawaidul Arba, ya, Qawaidul Arba. Ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat buat kita dan keluarga. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.